Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari Fakultas Agama Islam Perbankan Syariah. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perbankan syariah. Judul kali ini adalah manajemen pembiayaan. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli atau disebut al-bai dalam dua tahap. Pertama, tahap bank mengadakan atau membeli dari pemasok atas sepulir secara tunai barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang digunakan dalam pendekatan kebutuhan tersebut sebagai berikut. 1. Ada bai al-murabahah. Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi tersendiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Apabila barang jadi itu dijual dengan kredit, barang tersebut berubah menjadi piutang, dan melalui proses penagihan utang akan berubah menjadi kas kembali. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lama perputaran modal kerja tersebut, yaitu pengadaan persediaan bahan baku, terjual hasil produksi, dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai. Bai al-istisna. Apabila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai al-istisna. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen atau pembuat, tetapi lebih rendah dari harga jual. Pembayaran dilakukan di muka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap satu tahap telah selesai, bank meneliti spesifikasi dan kualitas barang produksi yang sedang diproses. Kemudian, bank melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya sampai dengan tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah dijanji. Jika produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantikannya bagi yang memproduksi kembali maupun dengan membeli dari pihak lain. Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer atau pokok atau dasar dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang atau makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal lainnya, maupun berupa jasa pendidikan dasar dan itu pengobatan. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang atau makanan dan minuman selain makanan pokok, pakaian atau perhiasan mewah, tempat tinggal tambahan atau mewah, kendaraan, dan lain-lain.
maupun berupa jasa atau pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Dalam Islam disebut sebagai satu murabahah, adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. 2. Istisna adalah akad jual beli di mana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan atau fikih sunnah Said Sabik. Teknis perbankannya itu istisna adalah akad jual beli atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta produsen untuk menguatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama. Lalu yang ketiga adalah ijarah wa iktina atau ijarah muhtahiyah bitamlik. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat atau ajrah dengan jalan pergantian. Teknis perbankannya, ijarah adalah akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank di mana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya di akhir periode penyewaan. Nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.